Kali ini saya akan membahas sebuah buku. Bukunya tentunya kontekstual dengan kondisi kekinian. Buku ini berjudul Melawan Korupsi, Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia 1945 sampai 2014. Ya, diterbitkan oleh KPG dan ditulis oleh Wisnu Yuwono. Buku ini bukan sembarang buku, karena buku ini adalah hasil revisi dari disertasi di London School of Economy. Dalam buku ini digambarkan bagaimana lembaga-lembaga anti korupsi yang dibentuk pada era Orde Lama kemudian juga mati atau dibuat tidak bisa berkembang. Begitu juga dengan komisi-komisi anti korupsi yang dibentuk pada era Orde Baru. Ada Komisi 4, ada Komisi Anti Korupsi, ada KPKPN, ada tim gabungan pemberantasan korupsi yang dipimpin oleh Adi Handoyo. Semuanya juga kemudian mati, semuanya juga kemudian tidak berkembang. Sejarah itu begitu panjang, memang penelitiannya sampai 2014. Yang relatif panjang adalah Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibangun dan diterbitkan pada era Presiden Megawati Soekarno Putri sampai sekarang. Dalam buku ini ada sebuah kesimpulan yang mungkin bisa menarik dan bisa diprediksikan. Kira-kira bagaimana dengan masa depan dari KPK? Wisnu menulis kehadiran KPK merupakan tonggak penting dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia yang mulai mengubah kesan impunitas para pejabat tinggi negara selama periode Susilo Bambang Yudhoyono. Akan tetapi sayangnya ketika pengaruh KPK membesar, KPK terhambat oleh minimnya sumber daya dan kerentanan dari serangan-serangan kelompok kepentingan, terutama dari lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan Kejaksaan Agung. Itu sudah terjadi, ada kasus cicak dan buaya, konflik antara KPK dan kepolisian dan juga kejaksaan. Tetapi sekarang yang terjadi sekarang adalah konflik dengan DPR. Upayanya adalah konstitusional melalui revisi Undang-Undang KPK, digugat ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi kemudian menolak gugatan uji formil, meskipun dalam uji material Mahkamah Konstitusi kemudian merevisi kembali Undang-Undang KPK berkaitan dengan penyadapan, ya, yang dulu diharuskan lewat Dewan Pengawas, oleh Mahkamah Konstitusi kemudian ditolak, artinya tidak harus lewat Dewas. Begitu juga dengan nasib 75 pegawai KPK yang dikabarkan tidak lolos tes kebangsaan, itu dikabarkan akan dipecat. Mahkamah Konstitusi mengatakan adalah alih status itu tidak boleh mengurangi hak dari pegawai KPK untuk menjadi aparatur sipil negara. Nah, Wisnu juga mengatakan, sekalipun demikian hambatan dan perlawanan signifikan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan dan badan-badan penegak hukum menunjukkan bahwa keseluruhan struktur sosial, politik dan ekonomi yang menyuburkan korupsi di Indonesia sebagian besar masih utuh. Artinya apa? Artinya lembaga-lembaga yang tidak ingin korupsi itu diberantas masih eksis dimanapun berada, sehingga perlawanan-perlawanan, serangan-serangan terhadap KPK selalu akan terjadi. Artinya apa? Kalau disimpulkan dalam bahasa yang lebih sederhana, perang melawan korupsi adalah perang yang belum berhasil kita menangkan. Masih butuh kekuatan-kekuatan masyarakat sipil untuk tetap membentengi KPK agar upaya pemberantasan korupsi ini tidak terus dimandulkan dan dimandulkan.